Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah hari Minggu yang boleh kita adakan pada saat ini. Hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita untuk memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan untuk memulai ibadah ini saya mengajak kita untuk bersama berdiri dan kita bersama melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 13, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang ketiga. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Dengarlah firman Tuhan yang hendak menjadi nas pembimbing kita pada saat ini. Kitab Mazmur 97 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan sebagai berikut. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Kita merespon nas pembimbing dengan melakukan pelengkap kidung jemaat 129, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua.
masuk dalam akta pelayanan firman Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kami diperlengkapi bukan hanya sebagai pendengar, melainkan juga sebagai pelaku firman Tuhan, dapat mengerjakan kesaksian firman-Mu di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan bagian perikop pembacaan firman Tuhan sesuai dengan bacaan seragam gereja Toraja Mamasa untuk hari ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-34. Saya membacakan bagian firman Tuhan bagi kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus di Athena. Firman Tuhan sebagai berikut. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan,
maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang hendak pergi ke suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi, tentu persiapan-persiapan yang dilakukan bukan hanya soal perlengkapan pakaian dan lain sebagainya, tetapi kita juga perlu mengamati, mencari tahu informasi tentang tempat atau daerah yang akan dituju. Bagaimana keadaannya, apa kebiasaannya, agar kita mudah beradaptasi dengan penduduk setempat. Sebab ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita tinggal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, hal yang sama juga dilakukan oleh Paulus. Nah, di sini kita akan menemukan gambaran perjalanan dan pengamatan Paulus di Athena sambil menunggu kedua rekannya, yaitu Silas dan Timotius. Ayat 16 dikatakan begini, sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Kita menemukan gambaran perjalanan dan pengamatan Paulus tentang bagaimana kehidupan penduduk kota Athena, kota yang terletak di negara Yunani. Kota Athena dikenal sebagai kota universitas atau kota pelajar yang paling populer. Paling populer, lebih populer dari Tarsus, lebih populer dari Alexandria. Sehingga kota Athena juga sering dikenal dengan julukan kotanya para filsuf. Ya. Sebab dari sanalah berasal para kaum intelektual, pemikir-pemikir hebat, budayawan, dan filsuf-filsuf seperti misalnya Pitagoras, Aristoteles, Sokrates, Plato, dan lain sebagainya. Tetapi selain itu, kota Athena juga dikenal dengan sebutan kotanya para dewa. Sebab penuh dengan patung-patung berhala. Dewa apa saja yang disodorkan kepada mereka? Dewa asing apa saja yang disodorkan kepada orang-orang di Athena, mereka menerimanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lebih mudah menemukan ilah atau dewa di Athena daripada seorang manusia. Bahkan ada seorang penulis yang bernama Pausanias mengatakan bahwa jumlah patung yang ada di Athena melebihi jumlah seluruh patung
yang ada di negara Yunani itu sendiri. Jadi dapat kita bayangkan bahwa kota tersebut memang didominasi oleh patung-patung berhala. Akan tetapi hal inilah yang kemudian mendorong Paulus untuk lebih bersemangat memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini ayat yang ke-16 sampai 21 berbicara mengenai percakapan atau dialog Paulus dengan orang-orang di Athena yang dilatar belakangi oleh rasa sedih di dalam hatinya setelah ia mengamati kota itu yang ternyata penuh dengan patung berhala. Beberapa terjemahan lain mengartikan kata sedih dengan terjemahan marah atau jengkel. Jadi perasaan Paulus bercampur aduk. Di satu sisi sedih, tetapi ada perasaan jengkel, ada perasaan marah. Tetapi bukan marah seperti yang kita kenal pada umumnya. Marahnya Paulus mengandung keinginan atau kerinduan yang kuat untuk memenangkan penduduk kota itu bagi Kristus. Karena itu, berdasarkan hasil pengamatannya, ia bertukar pikiran dengan orang-orang yang ia temui, tidak hanya di rumah ibadat orang Yahudi, tetapi juga di tempat keramaian seperti pasar. Ahli filsafat Epikorus dan Stoa adalah dua dari beberapa golongan yang menjadi lawan diskusi Paulus pada waktu itu. Tetapi mereka meremehkan pemberitaan Paulus tentang Injil, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena memang kedua golongan ini, Epikorus dan Stoa, tidak meyakini adanya kehidupan atau kebangkitan dan penghakiman setelah kematian. Bahkan mereka menjuluki Paulus dengan sebutan si peleter. Peleter ini artinya si penebar kata-kata. Orang yang sok tahu atau merasa diri pandai. Ini julukan yang diberikan kepada Paulus. Tetapi ajaran Paulus toh menarik minat sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Paulus ini layak ditanggapi sebab mereka menyangka Paulus datang membawa ajaran dewa asing. Paulus datang membawa ajaran baru. Lalu Paulus dibawa menghadap sidang Areopagus sambil bertanya, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab Bapak Ibu memang orang-orang di Athena sangat senang dan tertarik dengan segala sesuatu yang baru. Bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaan sehari-hari mereka demi mendengarkan atau memperdebatkan hal-hal baru mengenai filsafat atau mengenai ajaran agama tertentu. Areopagus dalam bahasa Yunani ini Areios Pagos, artinya bukit Ares, dewa perang bangsa Yunani. Sama dengan istilah kata atau kata Mars yang adalah dewa perang bagi bangsa Romawi. Bagi orang Athena, bukit Ares ini adalah tempat pertemuan yang resmi, berwibawa, tempat persidangan untuk perkara moral dan agama. Jadi tidak semua perkara dibawa ke sidang Areopagus. Hanya perkara moral dan agama yang kemudian dibawa ke sana. Itulah sebabnya mengapa Paulus yang dianggap sedang memberitakan ajaran dewa asing dibawa ke tempat itu. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34, yang berbicara mengenai isi atau inti ajaran yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Meskipun pada awal bacaan ini mengungkapkan bahwa Paulus sedih melihat keadaan kota tersebut, tetapi Paulus tidak langsung mencap penduduk kota itu sebagai umat yang salah, keliru karena menyembah berhala. Sebaliknya, cara Paulus mengambil hati para pendengarnya adalah
memuji orang-orang di Athena sebagai orang-orang yang religius, ayat yang ke-22 bacaan kita, meskipun mereka mewujudkan kehidupan beragama tersebut melalui patung-patung. Kemudian Paulus memanfaatkan sarana yang memang sudah ada di sana, yaitu sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Mezbah itu dipakai Paulus sebagai sarana untuk memperkenalkan atau untuk memberitakan Allah, untuk menyampaikan siapa Allah, dengan menguraikan sifat-sifat Allah. Dalam bacaan kita pada hari ini diuraikan bahwa Allah sebagai pencipta bumi dan segala isinya, Allah yang tidak diam di dalam kuil buatan tangan manusia, Allah yang tidak kekurangan apa-apa, Allah yang adalah sumber hidup, bahkan Allah yang tidak terbuat dari materi. Inti ajaran Paulus adalah menyerukan pertobatan kepada semua orang. Sebab Allah telah menganugerahkan pengampunan secara cuma-cuma bagi semua orang melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi justru inti ajaran yang disampaikan Paulus inilah yang kemudian menjadi titik konflik antara Paulus dengan orang-orang di Athena. Sebab Paulus mengajarkan adanya kehidupan dan penghakiman setelah kematian. Sementara orang-orang di sana memiliki pemahaman yang bertentangan. Konsep pemikiran mereka bertentangan. Orang-orang yang ada di sana justru tidak meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Sehingga lagi-lagi mereka memberi respon negatif. Dengan mengejek ajaran Paulus dengan mengatakan seperti di ayat yang ke-32. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara mengenai hal itu. Memang tidak banyak yang kemudian menjadi percaya kepada ajaran Paulus. Dua yang namanya disebut adalah Dionysius dan Damaris, dan beberapa orang yang bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu jamaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mau disampaikan kisah ini bagi kita? Yang pertama, melihat perjalanan penginjilan Paulus di Athena, ia tidak sedang berada pada posisi yang aman atau nyaman, sebab ia sedang dikejar-kejar dan terancam dibunuh oleh orang Yahudi dari Tesalonika. Sebagaimana yang diceritakan pada ayat sebelumnya masih dalam pasal yang kita baca saat ini. Ia bahkan tidak memiliki niat untuk bersembunyi atau cari aman. Tetapi ia justru semakin bersemangat. Oleh karena itu, tergambar bahwa tidak ada hal yang lebih penting bagi Paulus selain memberitakan Injil Kristus. Ia secara total memberi hidupnya untuk pemberitaan Injil. Ia benar-benar menghidupi apa yang pernah ia tulis untuk jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karya Paulus ini layak menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya di masa kini. Bahwa kepentingan pemberitaan Injil seharusnya lebih di atas dari kepentingan apapun. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda, yang senantiasa menuntut kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi hidup dan menjadikan setiap perbuatan kita sebagai ibadah kepada Allah, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat menjumpai Kristus di dalam diri kita. Yang kedua, sikap Paulus dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ia jumpai, seperti diejek, ditertawakan. Sikap Paulus ini patut menjadi semangat dan kekuatan bagi setiap kita bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kepercayaan yang berbeda-beda,
dengan paham yang berbeda-beda yang menuntut komitmen iman kita untuk tetap setia kepada Kristus. Dan lagi, Paulus menghidupi apa yang ia tulis kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan menyerah saat kita telah berusaha menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia, namun ternyata belum dapat mengubah keadaan sekitar kita. Jangan menjadi kecewa ketika iman kita kemudian diejek, iman kita kemudian ditertawakan. Cukup kerjakan apa yang menjadi tugas kita dan biarkan Allah yang mengerjakan apa yang memang harus Allah kerjakan untuk kita. Kalau kita sudah mengupayakan yang paling maksimal, apa yang baik dan benar untuk pekerjaan dan pelayanan kita tetapi diejek atau ditertawakan, ingat bahwa tugas kita bukanlah untuk menyenangkan semua orang sesuai dengan keinginan mereka, tetapi untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan beriman kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu saya ajak kita untuk bersama berdiri. Mari bersama-sama dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 203, bait lagu yang keempat dan baitnya yang keenam. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, diberikan kesempatan persembahan pujian solo dari Pak Daming untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman
sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan setiap pengharapan iman kita dan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang menganugerahkan kehidupan, bahkan terus menuntun dan memperlengkapi kami dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus, untuk anugerah pengampunan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kami terus meresponi karya pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan beriman kami, untuk tetap setia apapun tantangannya. Sebab hari ini Paulus sudah menjadi teladan bagi kami, bahwa pemberitaan Injil seharusnya di atas segalanya. Ia tetap kuat, tidak berputus asa di dalam melakukan berbagai tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injilnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya kisah pelayanan Paulus senantiasa memotivasi kami untuk tetap melakukan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memperlengkapi dengan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan dalam pemandangan Tuhan, sehingga hari demi hari senantiasa dapat kami jalani dengan penuh kekuatan iman karena pertolongan Tuhan. Kendatipun
Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan di sekeliling kami. Namun kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa sanggup memelihara hidup kami dalam segala keberadaan hidup yang kami jalani. Kami diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan yang seharusnya kami lakukan di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu sebagai suami istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah di tengah-tengah persekutuan mereka. Kami percaya Tuhan terus berkarya, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan. Ada yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan berkenan memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak Dr. Andu Soleman, Bapak Robert Sirenden, Bapak Yohanes Sape, Bapak J.D. Parua, Nyonya Elsie de Parua, masing-masing dalam pemulihan di rumah. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan melalui upaya pendampingan segenap keluarga. Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya bagi mereka, sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup bersama dengan keluarga. Juga ada jemaat-Mu yang bergumul masalah pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bahkan di luar sana banyak orang-orang yang bergumul karena duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, kuatkan dan hiburkan. Terlebih lagi dalam menghadapi pandemi wabah virus corona yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan kami. Tuhan berkati sehingga kami terus diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk menata menjalani kehidupan kami. Kekuatan Tuhan akan melindungi kami dari segala yang tidak berkenan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, baik pertambahan usia secara pribadi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga segala yang terbaik kami senantiasa persembahkan bagi Tuhan. Segala yang terbaik terus kami nyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena kehadiran anak kekasih mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa bagi keluarga hamba-Mu Nyonya Benyamin Belo, hamba-Mu Nyonya Kristiani Suryani. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kiranya anak-anak kekasih yang baru dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini bertumbuh sehat dan kuat dalam penyertaan Tuhan. Bahkan orang tua kekasih pun juga diberi kekuatan, kesehatan, membimbing, mendampingi, mengasihi tumbuh kembang anak-anak kekasih mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang terus menata tanggung jawab pelayanan, badan pekerja majelis jemaat, koordinator daerah-daerah pelayanan, penatua Syamas, tim multimedia, kantoria, organis. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Persembahan pujian solo hamba-Mu Pak Daming tetap menjadi berkat sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bahkan juga Tuhan memberkati persembahan syukur sehingga menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menata mengelola persembahan syukur ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Kami datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait lagu yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.